Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michaela Jenisila dari kelas 4 Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk video kali ini saya akan membawakan tentang konsep sistem dan pendekatan sistem. Yang pertama yaitu konsep sistem. Sistem terbentuk dari subsistem yang saling berhubungan dan harus saling memengaruhi dengan bagian dari subsistem ini yang merupakan kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang saling berhubungan dan merupakan bagian tujuan bersama untuk membentuk suatu tujuan. Menurut J.C. Huygens, sistem ini merupakan seperangkat dari bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Tujuan dari konsep sistem ini adalah untuk digunakan untuk menganalisis suatu tindakan dan fenomena dengan subsistem atau berbagai sistem dari manapun. Ada dua jenis teori sistem. Yang pertama sistem terbuka, seperti organ tubuh manusia atau proses seperti proses keperawatan, interaksi dengan lingkungan, serta perubahan antara sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu sistem tertutup, seperti tidak ada adaptasi dengan lingkungan, tidak dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan, dan juga proses yang tidak mengadakan penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari sistem. Yang pertama yaitu input, merupakan subsistem yang nantinya akan memberikan segala masukan agar berfungsinya suatu sistem, seperti sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses, merupakan berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk mengubah masukan dan menjadikan suatu hasil yang diharapkan dari sistem itu. Yang ketiga yaitu output, yang merupakan bagian kegiatan dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi suatu hasil yang diharapkan dari sistem itu. Yang berikutnya yaitu dampak, adalah suatu akibat yang dihasilkan dari sistem, dan juga umpan balik adalah suatu hasil sekaligus menjadikan masukan, dan hal ini terjadi dari sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah metodologi, bagaimana keadaan luar sistem yang bisa memengaruhi pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya konsep pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya memecahkan suatu masalah dengan melihat masalah yang ada secara keseluruhan dan melakukan analisis sistem. Karena pendekatan sistem digunakan ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks, analisis masalah diperlukan untuk memahami bagaimana satu bagian dari masalah yang berhubungan dengan bagian lain, dan bagaimana suatu masalah berhubungan dengan masalah lainnya. Pendekatan sistem adalah cara memandang keperawatan secara keseluruhan dan sistematis, bukan bagian-bagian atau isolasi. Dan keperawatan sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bagian-bagian yang saling berinteraksi. Keperawatan dapat dipahami sebagai pekerjaan manusia yang global yang dibentuk oleh departemen yang saling terkait secara fungsional untuk mencapai tujuan akhir. Sistem dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Memiliki tujuan atau goal. Dengan adanya tujuan ini, semua sistem bisa terarah. Yang kedua adalah masukan. Sebuah input atau masukan yang masuk ke dalam sistem mengarah ke arah selanjutnya, yaitu menjadi bahan yang diproses. Masukan ini bisa berupa hal-hal fisik bahkan non-fisik. Yang selanjutnya yaitu proses, bagian yang menjalankan masukan menjadi suatu keluaran yang bernilai seperti informasi bahkan produk. Yang selanjutnya keluaran, merupakan hasil dari segala proses yang sudah terjadi tadi. Dan yang terakhir yaitu batas, merupakan pemisah antara sistem dan luar sistem. Pengaruh sistem pada pelayanan kesehatan dalam perspektif sistem. Bagian internal yaitu yang pertama, bagi profesi yang mengambil pendekatan sistem dan proses keperawatan, pada akhirnya perawat akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya sesuai standar. Dengan hal demikian, ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan profesi keperawatan secara keseluruhan. Yang kedua, perawat akan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, memanfaatkan kegunaan standar atau hasil pendidikan. Dan yang keempat, kemampuan untuk mencari dan mengembangkan sumber daya pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu bagian eksternal. Bagi klien, hal ini akan memudahkan klien dan keluarga untuk terlibat dalam keperawatan pada setiap tahapan proses keperawatan. Yang kedua, tekanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan global dalam
keperawatan profesional. Siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Nah, berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu saja kita tahu bahwa prodi ini merupakan salah satu jurusan yang paling diminati. Nah, buat kalian yang berminat di prodi ini atau jurusan ini, kalian bisa banget ngecek kampus kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tenang, untuk biaya berkuliah di kampus kita ini sangat terjangkau kok. Dan juga fakultas keperawatan di kampus kita ini sudah terakreditasi B. So, what are you waiting for? Come and join us. For more information tentang kampus kita, kalian bisa ngecek website kampus kita, yaitu unpi.ac.id ataupun di Instagram unpi_Manado. So, come and join us right away.